Oke, sudah. Nah, sebelum kita masuk tentang membahas soal, karena ini soal tergolong soal hot ya, kita eh, bahas tentang penguatan atau pengulangan sedikit. Nah, ya. Nah, jadi kita pengulangan sedikit tentang the beat. Nah, pengulangan materi. Hmm. Hal apa aja yang perlu anak-anak sekalian supaya tentang materi the beat ini ya, the beat. Nah, the beat ini supaya adik-adik nanti bisa mudah menjawab. Yang pertama, itu tentang bangun datar, ya, bangun datar. Nah, bangun datar. Nah, ini harus hafal nih rumusnya, terutama mencari luas ya, luas dari bangun datar. Kemudian mencari volume bangun ruang. Nah, rumus mencari volume bangun ruang. Nah, ini juga sama. Nah, volume bangun ruang. Lalu tentang konversi satuan. Nah, mengkonversi satuan. Konversi satuan. Nah, konversi satuan mulai dari konversi kecepatan. Nah, kecepatan sebuah aliran air di sini. Setelah kecepatan juga mengkonversi satuan volume ya. Satuan volume. Biasanya kalau kecepatan itu mengubah dari meter per detik, mengubah dari kilometer per jam, atau mengubah dari meter per menit. Nah, gini ya. Kalau untuk volume biasanya yang kemampuan dasar yang harus dimiliki, cara mengubah liter menjadi meter pangkat 3, nah, ya, atau cara mengubah cc menjadi meter pangkat 3 juga ya. Lalu setelah konversi satuan, kemampuan dasarnya lagi itu adalah yang keempat, operasi hitung akar. Nah, operasi hitung dalam bentuk akar, terutama yang sering digunakan adalah akar 3, akar 2. Nah, ya, tapi kalau untuk the beat biasa akan sering digunakan di akar 3 gitu ya. Oke, ini adalah kemampuan dasar yang anak-anak sekalian harus kuasai. Nah, sedikit kita ulang ya untuk bangun datar yang akan sering digunakan. Mungkin untuk bangun datar udah tahu ya, kalau itu luas dari persegi itu gampang, S kuadrat. Kalau persegi panjang juga masih gampang, panjang kali lebar. Kalau segitiga juga sama, masih setengah kali alas kali tinggi. Nah, kemudian nanti yang sering, kalau lingkaran berarti PR kuadrat. Nah, yang sering digunakan masalahnya kalau di soal KSM 2 tahun terakhir itu adalah segi 6. Mencari luas segi 6. Nah, ini paling sering digunakan, nak, segi 6 nih. Oke, nah, segi 6 itu bentuknya seperti ini, segi 6 beraturan ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi mencari luas segi 6 ini yang namanya sisi ya. Nah, mungkin di sekolah jarang kita jumpain segi 6, tapi di KSM sudah 3 tahun berturut-turut, mau itu min, mau itu MTS, segi 6 selalu keluar. Nah, apa mencari luas segi 6, Pak Mulya? Ternyata rumus luas segi 6 itu rumusnya adalah dia ada akar 3-nya. Ini dia rumusnya, luas segi 6 itu 3 akar 3 dibagi 2 lalu dikali sisi kuadrat. Ini dia ya. Nah, jadi anak-anak sekalian bisa catat ini. Yang mana sisinya ini? S ini sisi ini ya. Nah, ini sisinya, nak. Kemudian ada lagi nanti soal dalam bentuk segi 5. KSM ini kan unik deh ya. Nah, kalau segi 5 luasnya apa gitu ya. Kalau segi 5 lain lagi luasnya. Yaitu misalnya ini ditarik garis ya. Nah,
Nah, ini tingginya gitu ya. Nanti luas segi 5 itu adalah 5 dikali S dikali tingginya bagi 2. Nah, gini ya. Nah, ini adalah konsep dasar yang diperlukan untuk mencari debit nantinya. Jika nanti ini tidak hafal, nah pasti akan bermasalah untuk mengerjakan soal debit. Lalu kita akan lanjut ke konsep dasar yang kedua. Ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang volume. Nah, volume yang sering digunakan di sini biasanya kasus ceritanya itu berhubungan dengan tempat wudhu atau bak ya, bak berwudhu, bak tempat berwudhu ceritanya. Nah, macam-macam baknya. Padahal kan kebanyakan bak itu bentuknya balok ya, yaitu persegi apa? Nah, ini kebanyakan biasanya balok. Tapi beberapa tahun terakhir, nah, baknya itu macam-macam. Nah, ada yang bentuknya segi 6. Nah, jadi di sini harus tahu juga volume. Kalau volume untuk kalau baknya nanti berbentuk balok, ya gampang. Tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, didapatlah volumenya. Ya, volume. Kenapa harus tahu volume, Pak Mulia? Karena nanti di akhir, ya eksekusi akhirnya, nak, itu rumus debit itu adalah volume, banyaknya volume yang ditampung dalam waktu. Nah, jadi kalau dirumuskan, debit itu biasanya lambangnya Q, volume itu V, T itu waktu. Nah, ini dia. Nah, sudah dipastikan kita harus kuasai volumenya. Gitu. Nah, ya makanya kenapa rata-rata soal KSM itu bergantung pada bentuk dari baknya. Nah, ada bak yang berbentuk balok, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ada juga nanti bak wudhunya itu berbentuk, kalau berbentuk persegi, masih berbentuk kubus masih mudah ya. Nah, ada yang berbentuk kubus, itu berarti volumenya S pangkat 3 atau rusuk pangkat 3, di sini S-nya. Nah, tapi yang banyak keluar itu ternyata segi 6 baknya. Nah, mungkin musola tersebut ya ini ya unik ya. Nah, sehingga baknya mau dibuat segi 6. Misal nih. Gini ya. Katakanlah ini segi 6 beraturan. Jadi Pak Mulia buat. Jadi segi 6 kelihatan dari samping nih. Nah, kelihatan dari samping baknya. Misal. Oke. Jadi gini. Nah, misalnya dari samping. Dah. Ya. Pak, jangan cepat-cepat bahasnya. Oh, kecepatan ya. Oke, Pak Mulia ulang. Pelan-pelan ya. Karena kita belum masuk soal kona. Ini ya. Nah, jadi nak debit itu volume per waktu ya. Nah, kita mulai tadi udah sampai ke bangun. Nah, bangun kubus ya. Sekarang volume dari tabung. Nah, satu lagi nak. Di soal nanti eksplorasi katanya sering menyebutkan prisma ya. Nah, prisma. Nah, apa itu prisma? Nah, Nana harus tahu prisma itu apa. Contoh nih, misalnya ini kan disebutkan. Eh, Kalau ini balok tanpa tutup, oh gampang ya. Semua sisi alasnya. Kemudian kalau soal tahun lalu, ada lagi bentuknya berbentuk prisma segi 6. Nah, prisma ya. Ada yang prisma segi 6. Jadi nanti bahasanya itu akan sering menyebutkan panitia itu dalam bentuk prisma. Nah, prisma kalau dikatakan prisma segi 4, ya berarti bangunan tersebut adalah kalau nggak balok kubus. Nah, kenapa prisma itu bangun ruang yang alas dan tutupnya itu sama ukurannya. Nah, ini dia. Kena ya. Tapi kalau nanti dibilang prisma segitiga,
Nah, kalau dibilang prisma segitiga, berarti alas dan tutupnya, alas dan tutupnya nih, nah, itu berbentuk segitiga, gitu ya. Tuh. Oke, sebentar ya. Oke, maaf tadi ada sedikit ya, ada. Oke, kita lanjut. Ada yang bertanya, Pak, yang di atas belum dicatat. Oh, mau dicatat dulu boleh. Nah, ya mau catat dulu. Nah, silakan ya yang mau catat dulu untuk konsep dasarnya. Tadi sampai mana yang belum? Kalau ini dari sini ya. Silakan. Nak. Kalau sudah siap catat, nah, ketik ya biar kita turunkan sedikit. Oke, sudah. Kalau sudah kita scroll ke bawah. Nah, silakan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, oke, nah jadi nanti, nah kan eh, bahasa dalam ceritanya itu sering mengatakan prisma. Jadi kalau prisma segi empat berarti itu bisa aja balok atau kubus ya. Balok atau kubus itu merupakan prisma segi empat ya, karena alasnya empat gitu ya. Nah, jadi biasanya prisma itu alas dan atasnya itu ukurannya sama. Mana alas Pak Mulyani? Alas. Mana penutupnya nih gitu ya. Lalu nanti juga ada soal ya, karena pasti eksplorasi soalnya itu macam-macam. Ada segitiga, misalnya segitiga. Segitiganya juga tergantung nanti nak. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada segitiga sembarang. Yang pastinya kalau alasnya itu sama dengan penutupnya, nah ini
Berarti itu prisma. Yang rumusnya nanti adalah luas alas kali tinggi. Lalu, nah ini prisma segitiga. Kemudian nanti ada tabung dia, Nak. Nah, tabung itu prisma yang alasnya lingkaran. Jadi kalau nanti dibuat eksplorasi katanya, ya sebuah bak mandi atau bak untuk berwudu, di mana luas alasnya apa berbentuk lingkaran alasnya, berarti itu tabung, ya. Nah, kemudian yang paling sering keluar 2 tahun terakhir itu segi 6. Misalnya nih Pak mulai buat segi 6. Nah, segi 6 ya. Ini kan kelihatannya dari samping. Ya. Nah, misalnya ini segi 6. Berarti nanti kan alasnya juga bentuk segi 6. Nah, gini ya. Anggap aja lah nih lurus. Nah, oke, dia segi 6 nah. Nah, bisa dibayang ya. Ya enggak? Jadi rata-rata segi 6 ini ya cantik dia memang, tapi buatnya susah gitu ya. Nah, bukan aja buatnya susah, ngitungnya juga agak sedikit lebih repot ya. Nah, jadi yang masuk segi 6 tuh ini alasnya nak segi 6. Ya, berbentuk segi 6. Kalau dari atas ya bentuknya kayak gini. Dan rata-rata digunakan segi 6 sama sisi ya. Dah. Nah, ini yang namanya prisma segi 6. Oke. Dah. Jadi nanti kalau ditanya rumus prisma, apa rumus prisma Pak Mulia? Rumus prisma itu semuanya adalah luas alas kali tinggi. Nah ya. Jadi rumus prisma itu rumus secara umumnya volume ya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, ini dia rumus daripada volume prisma. Nanti alasnya bergantung bentuknya apa. Kalau lingkaran berarti kalau dia itu tabung ya, berarti kalau tabung luas alasnya pi R kuadrat nah, kali tingginya gitu ya. Kalau nanti segitiga, luas segitiga kali tinggi. Kalau segi 6 dia luas alas segi 6 kali tingginya. Nah, gitu nak ya. Oke, ada pertanyaan untuk mengenali macam-macam prisma. Habis prisma kita masuk konversi satuan. Untuk sampai sini ada pertanyaan. Habis ini kita masuk mengubah satuan. Ya, jadi banyak masalah juga dari yang mengubah satuan. Nggak ada? Nggak ada, lanjut. Mau catat dulu boleh. Mau di screenshot boleh. Aman? Kalau aman kita lanjut ke konversi satuan. Nggak apa-apa kita pelan-pelan ya. Yang penting bisa ngambil poin. Kira lanjut ya. Nah sekarang mengubah satuan, konversi satuan. Nah mengkonversi atau bahasa sederhananya mengubah satuan. Nah cara mengubah satuan itu kita fokusnya pada apa Pak Mulia? Fokusnya pada opsi pilihan ganda. Ya, kalau soalnya itu pilihan ganda. Nah, jika nanti soalnya itu berupa isian singkat. Nah, isian singkat ini nak ya, tidak seperti isian singkat atau esai yang ada di sekolah. Kalau di sekolah tuh ya, jawaban kita tuh boleh seluas apapun. Sementara isian singkat tuh dibatasin dia nak. Kadang dibatasin titik, di sini CC. Berarti kita hanya mengubah ke CC. Kalau kita salah mengubahnya tidak ke CC salah gitu ya. Ada pertanyaan Pak belum siap tulis. Oh, bolehlah tulis dulu ya. Nah, silahkan kalau yang mau menulis. Kalau sudah siap, nah kabarin biar kita lanjut ke konversi tadi ya.
Oke, sudah ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke konversi. Nah, jadi di konversi satuan, opsi pilihan ganda atau isian singkat. Apa perbedaan isian singkat dengan esai, Pak Mulia? Kalau esai, ya, itu kita bisa mengarang atau bisa seluas mungkin pemikiran. Tapi isian singkat itu kita hanya menuliskan apa yang diminta. Jadi misalnya gini, nak, ya, misalnya diminta, eh, ada yang belum juga? Oke, silakan. Ya, kita tunggu ya. Oke, sudah. Biar kita lanjut. Sudah ya. Nah, kita lanjut. Tadi kita udah, sekarang kita konversi satuan, mengubah satuan. Nah, di opsi gandanya tergantung apa yang diminta. Nah, kalau isian singkat juga sama ya. Jadi biasanya isian singkat itu kita hanya mengetik angka yang diminta. Misal nih, ada satu isian singkat yang diminta itu dalam liter misalnya. Misalnya katakanlah jawabannya itu 2.000 liter. Nah, ternyata jawaban kita itu masih dalam angka 2 desimeter pangkat 3. Maka ketika kita mengetiknya 2, maka sistem akan membaca itu salah. Karena yang diminta 2.000. Sama seperti misalnya, biasa kan kesalahan-kesalahan anak-anak sekalian tuh gini. Apa yang dimaksud dengan deret misalnya? Apa yang dimaksud dengan bilangan ganjil gitu ya? Mengulang kata-kata bilangan ganjil adalah, nah itu salah. Jadi dia langsung pernyataan isian singkat gitu. Atau misalnya kayak fisika, walaupun ini matematik ya, apa itu gaya? Yang menjawab gaya adalah tarikan dan dorongan, salah. Tapi kalau jawabannya tarikan dan dorongan, benar. Nah gitu, nah ya. Jadi isian singkat hati-hati ya, walaupun di isian singkat tidak ada pengurangan poin, tapi poin di isian singkat itu poinnya 5 per soalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke konversi satuan. Konversi satuan yang sering digunakan yang pertama mengubah dari liter menjadi desimeter pangkat 3. Nah, ternyata nak 1 liter itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3 atau kebalikannya. Nah, biasanya soal diketahui kalau enggak dalam liter, dalam meter. Nah, dalam meter. Berarti anak-anak sekalian juga harus hafal nih tangga. Iya, tangga apa tuh? Yang tangga paling istimewa ini ya, yang kilometer, hektometer, dekameter ya. Kalau kalau dulu ngafalnya kalau hantu datang malam gitu ya, dengan cara miring-miring. Belum kita belajar malam-malam udah ketakutan kita anak ya. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Oh, sentimeternya ketinggalan. Oke, ada sentimeter satu lagi di sini. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, liter itu, nah itu karena dia volume, dia itu pangkat 3. Pangkat 3. Ya, semuanya pangkat 3 satuannya. Jadi, jika nanti ingin mengubah, meter itu berapa liter? Nah, meter pangkat 3 itu berapa liter? Liter itu nggak ada pangkatnya ya. Liter itu artinya meter pangkat, kalau desimeter pangkat 3. Berarti cara ngubahnya gini.
Desimeter pangkat 3 yang mana? Oh, yang di tangga ini. Ini nak ya. Ini kan desimeter pangkat 3. Kita mengubah nih ke meter. Naik berapa? Naik sekali. Nah, kalau naik, karena dia pangkat 3, berarti dibagi 1000. Nolnya 3. Gitu, nah ya. Berarti ini dibagi 1000. Berarti dari desimeter, kalau dari meter ke desimeter turun. Nah, kalau turun dari meter ke liter, nah ingat nak ya, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Nah, mulai ulangi sekali lagi, desimeter pangkat 3 itu sama dengan liter. Artinya ketika 1 meter pangkat 3 mengubah ke desimeter karena dia turun, berarti dikali 1000. Maka ini menjadi 1000 gitu. Kalau di sini 2 meter pangkat 3 jadi berapa? Berarti 2 kali 1000. Jadinya 2000 liter gitu ya. Oke, dah. Ini mengkonversi liter ke desimeter pangkat 3. Lalu apalagi yang sering keluar di debit Pak Mulia? cc. Nah, pernah dengar cc? Pernah ya, bukan cerdas cermat. Nah, nanti jangan dikira cerdas cermat. Tapi cc di sini adalah satuan daripada volume. Kan sering kan kalau kita melihat acara masak-masak, isi air 2,5 cc. Tapi ada juga yang bilang isi air 2,5 mililiter. Rupanya nak, satuan dari 1 mililiter itu sama dengan 1 cc. Nah, gitu ya. Kan sering tuh di kendaraan tuh, kalau kendaraannya kecil biasanya berapa? Kalau kendaraannya besar 110 cc. Itu menyatakan volume kendaraan, bukan kecepatan kendaraan ya. Kalau kecil mungkin kalau misalnya MotoGP mungkin skala 500 cc misalnya ya. Kayak gitu nah ya. Oke, dah. Nah, sekarang kalau ini sudah konversi kecepatan. Sekarang konversi kecepatan. Kenapa butuh konversi kecepatan? Karena satuan debit itu adalah volume per waktu. Sebenarnya bukan satuan kecepatan sih, mengubah satuan debit gitu nah ya. Nah, kalau waktu mungkin udah gampang. Misalnya gini nih. Contoh misalnya 72 kilometer per jam mau diubah nak jadi meter per detik berapa? Silakan ketik di kolom komentar. Berapa 72 kilometer per jam menjadi meter per detik? 72 kilometer per jam jadi meter per detik jadi berapa? Ini kalau yang udah dapat, silakan ketik di kolom komentar. Kalau bingung langsung kita bahas. Bahas saja. Oke. Nah, berarti benar ya. Rata-rata anak-anak kita masih bingung mengubah ini. Makanya Pak Mulya heran kenapa di soal debit tidak jarang yang bisa ambil poin. Oke. Nah, jadi gini, nak. Yang pertama atas dulu ya. Kilometer ke meter. Itu nak kan kalau kita lihat tangga yang cantik tadi, itu turunnya 3 kilometer, hektometer, dekameter, meter, nah desimeter, sentimeter, turunnya 3 dari kilo ke meter, 1, 2, 3, kan turunnya 3. Karena ini nggak ada pangkatnya, sekali turun kali 10, kali 10, kali 10 berarti dari kilo ke meter kali 1000, ya, kali 1000. Karena ini ada per, nah ada per di sini, ya.
Maka ini juga ada pernya. Nah, lalu kita lihat jam ke detik. 1 jam itu nak kan setara dengan 60 menit. Ya, 1 jam setara dengan 60 menit. Berarti kalau 1 menit berapa detik? Kalau 1 menit juga sama, setara dengan 60 detik. Yang mau ditanya dari 1 jam ke detik. Berarti dikali ya. Nih, jadinya 3.600. Oh, ini 3.600. Dah. Nah, berarti cara ngubahnya 72 dikali 1.000 dibagi 3.600. Coret yang sama, 72 juga bisa dicoret jadi 2, maka tinggal 2 kali 10. Jadinya 20 meter per detik. Nah, untuk wawasan lagi, nah ya, detik sama sekon itu sama ya. Jadi nanti ada buku yang buat sekon, ada buku yang buat detik. Nah, ini untuk mengubah dari satuan yang bentuknya itu seperti kecepatan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau mau catat dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut terus. Ada aman? Kalau aman, kita lanjut terus. Ada? Hari ini agak berat nih materi kita. Dah, lanjut? Lanjut. Oh, catat bentar silakan. Catat bentar ya. Oke, silakan dicatat dulu. Yang mana tadi? Dari yang atas. Oke. Banyak materi hari ini nak ya. Soal nanti kita bahas cuma 3. Itu selesai ya. Nah, kalau sudah, silakan ketik ininya ya. Kalau sudah ya. Kalau sudah berarti yang ini. Oke, jika sudah kita lanjut. Yang tadi belum siap, yang mana yang atas? Ini nak. Silakan yang belum siap bisa disiapkan dulu. Kalau sudah kita langsung ke soal. Yang di bawah. Oke, ini nak ya.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal debit ya, debit dulu nih. Tadi materinya baru materi. Oh, sekarang konsep debit ya. Nah, jadi debit itu misalnya Pak Mulia mau ngisi air karena temanya KSM pasti cerita air kerannya itu seputar tempat berwudu ya. Pasti pasti ceritanya sesuai dengan tempat wudhu. Misalnya gini, Pak Mulia punya bak nih, atau di sebuah musola itu punya bak wudhu di mana airnya diisi nih. Nah, ternyata debit itu adalah volume ya atau isi di dalam waktu. Ya. Oke, ada pertanyaan, Pak, kirim soal-soal kemarin Bapak bahas biar kami bisa latihan lagi. Boleh nak, biar Pak Mulia kirim. Pak Mulia bisa kirimnya hanya ke Bang Ipul, nanti Bang Ipul yang kirim. Atau gini, di YouTube, di channel YouTube nanti yang dibagikan, itu di kolom deskripsinya Pak Mulia taruh link untuk download bahan ya. Jadi mungkin kalau nanti Bang Ipul kan juga sibuk, takutnya begitu nanti Bang Ipul lupa gitu. Jadi nanti di link YouTube-nya Pak Mulia yang di link YouTube ini Pak Mulia taruh link untuk download bahan-bahan atau coretan-coretannya ya. Ya, itu aja. Berarti link begitu dibuka bisa di-download. Nah, gitu aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi debit itu adalah volume per waktu di mana volumenya itu adalah isi, sedangkan waktunya berapa lama. Jadi cek mengukur debit itu adalah diukur berapa lama nih air ini terisi dan seberapa lama gitu nah ya. Dan satu lagi terkadang bentuk ukuran daripada pipa. Itu pipa juga sama. Maka rumus debit satu lagi yang jarang diketahui itu adalah luas luas penampang pipa. Nah, ini yang jarang diketahui. Luas penampang pipa dikali dengan kecepatan aliran air ya, dikali dengan kecepatan airnya. Jadi rumusnya itu debit volume per waktu itu yang pertama, dan rumus yang kedua itu kecepatan ya, yang Pak Mulia yang buat melengkung ini kecepatan dikali luas penampangan ini dia. Tapi yang paling sering digunakan ini biasanya kalau muncul soal level di atas lagi, misalnya tiba-tiba kerannya dibuka, jika luas kerannya itu adalah 3 cm 30 cm pangkat 3, maka berapa kecepatan air yang ada di keluar di sini sehingga bak tersebut habis gitu. Kalau nanti pipanya dibuat 2 gimana? Nah, tapi itu udah level tingkat MTS biasanya. Kalau tingkat MI biasanya hanya pakai rumus yang ini. Nah ya. Oke, nah itu dia rumus debit. Kita mulai soal pertama kita. Soal tahun lalu, yaitu tahun 2022, keluar sekitar pada nomor 23. Ya, kalau bahan ini apakah sudah ada semua? Jika nggak ada, nanti linknya Pak Mulai juga taruh di channel YouTube-nya. Artinya di video yang akan dibagikan hari ini tinggal lihat kolom komentar. Nah, di situ nanti ada link ya. Mana tahu nanti Bang Ipul nggak sempat kirim, karena Bang Ipul mengirim semua grup Zoom yang ada, kan Zoom banyak ya, dari min sampai MA. Oke, kita bahas soal nomor pertama. Ini dia. Pak Rohman memiliki bak penampung air berbentuk balok. Nah, ini agak mudah sedikit, nak. Bentuknya balok, ya, tanpa tutup, dengan tinggi 0,5 meter. Semua sisi alasnya merupakan bilangan bulat dalam senti dengan panjang diagonal. Nah, kalau balok ternyata muncul nih namanya diagonal. Apa itu diagonal kira-kira? Nah, muncul namanya diagonal. Diagonal ada yang tahu apa itu diagonal? Diagonal itu adalah jadi jika ini persegi panjang, diagonal itu ini dia yang menghubung. Nah, ini ya. Ini diagonal.
Oke, dari min 1 Aceh Tengah 30.000 cc jawabannya. Nah, dia udah menjawab ya. Dari min 1 Aceh Tengah 30.000 cc. Oke, yang lain coba kita tunggu dulu nih. Kita kasih kesempatan yang lain jawabannya apa. Kamu ya kasih waktu berapa menit nih? 1 atau 2 menit, coba jawab dulu. Ada yang menjawab 30.000 cc. Yang lain apakah sudah? Kalau mau lanjut bahas, ketik lanjut biar kita bahas. Jadi nanti di soal, di isian singkatnya, kalau 30.000 cc jawabnya itu langsung kayak gini ya. Nggak usah pakai titik. Ya, kenapa pakai titik salah? Kalau di kolom komentar boleh. Jadi nanti di isian singkat nulisnya ya nol aja terus. Nah ini aja. Dan juga jangan pakai CC. Pakai CC jadi salah. Ya, jadi kan sayang ya jawaban udah bener, tapi karena nggak tahu sistem jadi salah gitu. Jadi jawabannya cukup 3 nolnya 4 buah udah. Gitu ya kalau nanti di hari H. Oke, sepertinya langsung aja kita bahas karena yang lain juga mungkin bingung ya, belum pernah lihat. Sebenarnya ini udah banyak di YouTube ya, adik-adik sekalian ya. Eh, jadi bisa bisa lihat di YouTube juga gitu ya. Ini hanya Pak ulang. Kenapa salah? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ya, sistem itu nak. Jadi sistem isian singkat itu yang meriksa mesin, yang meriksa komputer. Komputer itu tidak sepintar manusia. Dia diprogram kalau kunci yang dimasukkan 30.000, maka yang menjawab beda dari ini, maka sistem akan menjawab salah. Nggak ada yang namanya pengertian kayak guru di sekolah. Oh ini anaknya baik, kilaf dia. Ini maksud dia 30.000. Nggak ada anak. Jadi kalau misalnya anak-anak sekalian buat 30.000 dalam bahasa pemrograman atau bahasa sistem titik ini koma. Ya, artinya ada sistem yang mengatakan itu hanya nilainya 30, berarti salah. Jadi adik-adik sekalian jangan menambahkan satu tanda pun yang melebihi dari jawaban. Misal ada yang buat disuruh kan di sini kenapa di soal itu ada CC di ujungnya supaya yang kita ketik hanya langsung ini. Nah, tapi ketika kita ulang nih CC-nya, kita buat CC juga, maka ini salah. Jadi pentingnya kita mengenali arena tempur kita. Sama kayak mau perang. Janji perangnya mau di padang pasir, datang kita ke laut, ya kalahlah kita. Gitu ya. Karena kita nggak ngerti medan gitu. Jadi kita harus ngerti medan, bahwasanya sistemnya itu isian singkat. Nah ya. Nah, jadi isian singkat itu bukan esai, melainkan jawaban singkat. Ya, kalau misalnya ada yang nulis, Pak, saya nggak suka pakai angka, keyboard angka saya rusak. Jadi saya tulis 300.000. Nah, salah juga. Ini juga salah. Nah, ya. Jadi biasanya dia diminta dalam angka dan dalam desimal, biasanya 1 desimal aja diminta. Jadi kalau nanti ada soal enggak, biasanya ya, misalnya nanti boleh tanya ke panitia, misalnya ada soal 27,321 gitu ya. Ambil aja nih. Nah, gitu ya, biasanya demikian. Itulah dia sistem. Ya, jadi kita harus ngerti si sistem. Kalau kita nggak ngerti sistem, benar pun kita ya salah gitu. Oke, kita kembali ke soal ini. Soal ini kita bahas ya, mungkin sebagian udah dapat di YouTube ya. Jadi Pak ulang sedikit. Pak Roman memiliki bak penampung air berbentuk balok. Kita buat nih baloknya. Nah, berarti kubus ya, nah ya. Berbentuk balok. Nah, balok nih. Jadi kalau balok, dulu Pak Munir balok kirain balok kayu gitu. Rupanya balok itu persegi panjang tapi dibuat 3 dimensi. Nah gini nak ya, berbentuk balok. Nah, tanpa tutup berarti nggak ada tutup nih. Nah ya kan biasa memang bak wudhu, bak mandi itu kan nggak ada tutup ya biasanya. Nah, jadi atasnya nggak ada tutupnya nih. Di sini nggak ada tutup.
Dengan tinggi 0,5 meter. Berarti mana itu 0,5 nih ya? Nah, kamu ya buatlah warna merah. Berarti tingginya ini dia nih tingginya nak ya. Ini tinggi adalah 0,5 meter atau 0,5 meter. Dah. Semua sisi alasnya merupakan bilangan bulat. Nah, ini dia nih yang buat kita bingung ya. Dengan sentimeter. Jadi apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bukan pecahan. Kenapa dikasih eksplorasi itu, kata-kata itu? Berarti itu soal angkanya cantik, angkanya bulat-bulat. Bukan berarti bulat kayak badan Pak Mulia gemuk ya. Maksud bulat di situ misalnya bukan pecahan, contoh 3, 4, 5, 16. Tapi kalau nanti dibilang bukan bilangan bulat berarti bisa juga desimal. Berarti kita ketahui itu soal tidak pecahan. Tidak pecahan campuran, melainkan bilangan bulat. Nah, dengan panjang diagonal, mana diagonalnya Pak Mulia? Ini diagonalnya dari sudut ini ke sini. Boleh, ini diagonal ya. Kalau ditarik garis, anggap aja ini lurus, nih diagonal. Nah, ujung-ujungnya ini soal terintegrasi dengan apa? Pitagoras. Berarti ada kemampuan yang harus tahu lagi tentang Pitagoras. Muncul lagi makhluk aneh ya, nah, Pitagoras. Jadi seandainya ini Pak Mulia bawa alasnya itu kemari, nah ya, nah alasnya itu kemari, jadi kan bentuknya kan persegi panjang nih, ya, nah, bisa dibayangin ya. Nah ini diagonalnya. Nah, diagonalnya ini anggap aja lurus. Diagonalnya nak ya. Nah, dikatakan panjang diagonalnya 26 desimeter. Ini dia 26 desimeter. Maka dengan analisa kita dengan katanya ini bilangan bulat, maka kita akan menggunakan Pitagoras. Oke, ada pertanyaan, Pitagoras itu apa? Pitagoras itu adalah mencari sisi terpanjang sebuah segitiga. Nah, ya, jadi nanti kalau misalnya berarti tadi Pak Mulia belum menjelaskan Pitagoras, kita masuk Pitagoras sedikit. Ya, Pitagoras sedikit. Pitagoras itu biasanya ditemukan oleh si Pitagoras itu nama orang, ya. Jadi yang menemukan sebuah sisi miring pada segitiga siku-siku. Misalnya di sini 3 meter, di sini 4 meter. Ya, kalau seandainya ini si A, panjang A yaitu ini 3 meter, panjang B 4 meter, berapa panjang C? Nah, jika dia segitiga siku-siku atau dia diagonal sebuah persegi maupun persegi panjang, maka rumus Pitagoras akan mencari sisi terpanjangnya C kuadrat, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka mencari C itu sama halnya dengan diakarkan. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau mau dimasukkan boleh. A-nya 3, masukkan 3. B-nya 4, masukkan 4. Maka didapatlah 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Akar 25, 5. Nah, mencari sisi miring dengan menggunakan rumus ini, nah, inilah namanya Pitagoras, ya. Biasanya dicari sisi miring. Nah, ada juga yang menghafal pola. Pak, kenapa Bapak angkanya kok harus 3? Ini kok harus 4, Pak? Boleh nggak mau masukin Pak di sini 2? Nah, di situ dia kelemahan Pitagoras. Apa kelemahan Pitagoras? Angka yang digunakan pada angka Pitagoras itu angkanya terbatas. Nah ya, maksudnya Pak, dia ada namanya triple Pitagoras. Jadi kenapa Pitagoras itu bisa dimasukkan ke dalam soal ini? Jadi Pitagoras itu ternyata kalau mau dibuat tabel, kalau mau dihafal boleh. Dia terbatas dia. Nah, apa aja misalnya ini adalah tabel Pitagoras yang paling sering digunakan oleh si pembuat soal. Apa aja? Yang pertama, tabel 1. Nah, tabel 1 itu adalah tipe 1. Itu biasanya jika sisi alasnya 3, sisi tingginya 4, pasti sisi miringnya 5.
Ini adalah tipe 1. Selebihnya nak cuman kelipatannya. Kalau ini 6, 3 ke 6 kali 2. Berarti tingginya 8. Sisi miringnya 10. Kalau 9, berarti 3 ke 9 kali 3. Berarti 4 kali 3 tingginya 12. Sisi miringnya 5 kali 3, 15. Jadi yang pertama ingat, si Pitagoras sangat suka pakai tipe 1. Lalu ada tipe 2. Nah, ternyata bukan hanya si dia aja banyak tipenya, nak ya. Ternyata matematika banyak tipenya juga gitu ya. Nah, tipe kedua, nak, ini maksud 3, 4, 5 tahu ya? Maksud 3, 4, 5 tuh gini, nak. Kalau di sini 3, di sini 4, maka sisi miringnya 5, itu maksudnya. Kalau di sini panjangnya 6, maka pasti ini 8. Ya, kalau 6, 8, pasti di sini 10. Itu maksudnya. Jadi, Pak, kalau seandainya di sini 21, di sini berapa nih? 28, miringnya berapa? Lihat, 21 itu 3 kali berapa? Kali 7. Berarti ini, Pak, betul, ini juga 4 kali 7. Benar, berarti sisi miringnya bisa langsung 5 kali 7, 35. Nah, itulah pola Pitagoras, nah ya. Itu tipe 1. Jadi sebenarnya pada soal jarak kecepatan waktu, kalau nanti angka yang digunakan kelipatan 3 dan 4, pasti sisi miringnya kelipatan 5. Dah. Sekarang tipe 2. Soal KSM tahun lalu, dia menggunakan Pitagoras tabel tipe 2. Jika sisinya itu alasnya itu 5 misalnya. Dah, tingginya itu 12, maka sisi miringnya 13. Nanti bisa dibuktikan pakai Pitagoras. Berarti cara nulisnya jika ini 5, sisi tingginya 12, ternyata sisi miringnya 13. Nah, di soal kita tadi, nak, ini dibilang angkanya 26, betul? Iya. Nah, 26 tuh kalau kita perhatikan sisi miring, ini yang jadi fokus kita tuh miringnya aja, nak. Ini berarti kalau ini kelipatan 5, ini kelipatan 13 tipe 2. Berarti kalau tipe 2 kali 2, yuk kita kali 2, jadinya berapa? Ini jadi 10, ini jadi 24, ini jadi 26. Nah, ketahuan ternyata pola yang digunakan di soal di atas itu pola yang ini 26. Maka ketika sebuah dasar atau alas dari persegi atau balok, balok atau persegi, kalau diketahui diagonalnya 26, maka udah dipastikan, nah, di sininya 24, di sini 10. Karena pakai Pitagoras. Kan gak ada akhlak yang buat soal buat kepala anak-anak sekalian pusing kan? Sama. Dulu kami pusing juga, cuman perbedaan waktu aja. Karena Pak Mulya duluan yang pusing, jadi Pak Mulya duluan bisa. Makin banyak pusing, makin bisa. Gitu ya. Oke, lanjut. Dah. Jadi kita bisa balik kemari. Nah, itu dia penjelasan Pitagoras panjang ternyata, nah ya, sejarahnya ya. Berarti nak kita tahu nih kalau di sini 26, maka apa tadi triple Pitagorasnya? Maka kita bisa gunakan sisi yang kedua terpanjang 24. Berarti ini 24. Nih ya, nih ya, nih. Berarti tingginya kita juga bisa tahu berapa tadi tingginya, nak? Oke, kita lihat tadi. Oh, berarti tingginya 10. Maka ini 10. Berarti kita ketahui balok Pak Rohan tadi mempunyai penampungan air yang panjangnya 24 desimeter dan lebarnya 10 desimeter. Nah, sementara tingginya dalam meter, tapi ini dalam desi. Jadi nanti diubah dulu. Ya kan, pusing nak kan? Pusing, apa-apa sabar ya. Nah, oke. Lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum makin pusing? Memang soalnya bikin pusing.
Lanjut ya. Lanjut. Bak penampungan tadi, nak, bak penampungan air itu masih terisi seperlimanya. Nah, berarti kalau terisi seperlimanya tuh semana gitu, nak. Oh, berarti segini misalnya nih, ya, terisi segini ini Pak Muli hapus dulu lah. Jadi terisi seperlimanya, kita bilanglah warna airnya hijau. Kelihatan bedanya. Nih, airnya terisi seperlimanya. Segini terisi airnya ya. Nah, bisa bayangin? Nah, ini terisi airnya segini. Bak penampung itu masih terisi seperlima. Berarti di bak tadi masih ada nih isi airnya, nak. Itu volumenya seperlima. Nah, ya, seperlima dari apa? Dari volume total. Artinya misalnya penuhnya air itu 1000. Berarti seperlima dari 1000 gitu. Nah, tapi kita kan belum tahu nih volumenya berapa. Ya, Pak mohon pelan-pelan. Oh, terlalu cepat ya. Oke, Pak mulai pelan-pelan lagi. Ya, so dari mana mau diulang? Jangan bilang dari awal. Dari mana mau kalau tadi kecepatan? Ini mohon maaf nih, nak ya. Memang materinya agak tinggi. Ya, karena kita udah hampir habis pertemuannya, jadi Pak Mulya diamalkan untuk sampein. Ada pertanyaan? Lanjut ya pelan-pelan. Oke, Pak Mulya ulangin nih pelan-pelan. Jadi di sini dikatakan, ya, bak penampung air itu masih terisi seperlima. Berarti bak itu, nak, masih ada sisa airnya sebelum Pak Rohan tuh mau gunakan, mau isi lagi. Jadi Pak Rohan tuh ada bak penampungan air, ya. Jadi Pak penampungan air Pak Rohan tadi mau digunakan untuk berwudu atau bersuci. Jadi Pak Rohan tuh mau isi lagi airnya pakai mesin. Ternyata sebelum diisi, Mbak tadi tuh udah ada isinya seperlima. Seperlima dari isi bak. Jadi kalau misalnya kita punya gelas, nah ya, penuh kan segini, setengah segini. Berarti kalau seperlima ya segini gitu ya. Nah, gitu, nak ya, maksudnya ya. Jadi bak tersebut udah terisi air seperlimanya. Yang ditanya adalah jika air dalam bak penampungan akan digunakan untuk bersuci, maka minimal perlu ditambahkan air sebanyak. Jadi mau ditambah berapa tuh? Jika air dalam bak penampungan akan digunakan untuk bersuci. Di sini integrasi dalam KSM-nya adalah tentang jumlah minimal. Ya, jumlah minimal untuk wudhu atau untuk bersuci. Nah, berapa jumlah minimal air dikatakan boleh untuk bersuci? Atau misalnya sebenarnya sih jumlah minimal yang dimasukkan itu adalah kalau seandainya air itu kita celupkan tangan, air itu mesti bisa digunakan berapa banyak gitu maksudnya. Nyatanya kalau misalnya kita jumlah air sedikit, kita cucur kan boleh juga, nah ya. Tapi maksud soal ini adalah digunakan minimal itu artinya jumlah 2 kulah itu ya. Jadi dalam aturan berwudu itu kalau supaya airnya itu ketika dicelupkan tangan boleh untuk berwudu ya, minimal kan 2 kulah. Makanya di sini ada keterangan, nah, 1 kulah itu adalah 135 liter. Sementara jumlah minimal, oke, ada pertanyaan. Maksud dari jumlah penampungan apa ya, Pak? Mana itu kata-katanya? Ini. Pak Rohan memiliki bak penampungan. Mana nak yang maksud dari jumlah penampungan? Ini, jika air dalam bak penampungan akan digunakan untuk bersuci, maka minimal perlu ditambah air sebanyak. Maksud dari jumlah penampungan itu, nak, kan jumlah air yang mau diisi oleh Pak Rohman. Pak Rohmat ya. Pak Rohmat ini mengisi air. Jadi airnya itu berisikan jumlah minimal yang sering digunakan untuk wudhu. Nah, biasanya jumlah minimal itu 2 kulah. Nah, 2 kulah. Nah, di sini ada petunjuk. 1 kulah 135 liter.
Berarti kalau 2 kula, ya 2 dikali 135, nah ya. Nah, berapa tuh? 2 kali 135, 270. Berarti menurut aturan di soal, ya jadi kan beda-beda nih aturannya. Paling bedanya ya. Jadi aturan di sana itu yang menurut panitia 270 liter adalah batas minimal air itu untuk bersuci, untuk berwudu gitu. Nah, jadi yang ditanya adalah jika air dalam bak penampungan akan digunakan untuk bersuci, maka minimal perlu ditambahkan air. Yang ditanya perlu ditambah berapa? Jadi soal ini ya integrasinya luar biasa. Jadi ada ini Pak Mulya sederhanain ya pertanyaannya. Jadi ada bak. Bak itu ukurannya kita udah dapat. Panjangnya 24, lebarnya 10, tingginya setengah meter. Hanya terisi 1/5 dari volumenya. Lalu mau ditambahkan air agar mencapai minimal segini. Nah, tambahan airnya itu berapa yang ditanya? Itu dia maksudnya, nak ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Aman? Nah, ini pelan-pelan nih. Ya, ada? Oke, kalau nggak ada lanjut. Nah, maka tahap selanjutnya adalah kita akan mencari cepat-cepat jelasinnya Pak. Tadi minta lambat, ini minta cepat. Ayo, mau cepat atau lambat? Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi nak kan, solusi pertama kita adalah karena kita udah dapat panjangnya 24, lebarnya 10. Ya, jadi kita cari dulu volume. Volumenya kita cari dulu. Nah, volumenya ini kan masih dalam meter. Nah ya, ini desi. Ubah semua ke desi. Nah, meter ke desi berapa tadi? Oke, meter ke desi berarti naik ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter naik. Berarti dikali 10. Maka ini jadinya 5 meter. Berarti diketahui panjang, lebar, dan tingginya adalah panjang kali lebar kali tinggi pada soal ini 24 desimeter dikali 10 desimeter dikali 5 desimeter. Nah, ini kan sudah kita ubah jadi desi. Maka didapat berapa nih? 24 kali 10, 240 kali 5, 1000. Ya, berapa tuh? Ya, berarti didapat volumenya tadi 24 kali 10, 240 kali 5. Berapa 240 kali 5, nak? 1200. Ya, jadi volume air tadi 1200. Dah. Sementara isi volumenya tadi, nah, udah ada 1/5. Kita cari dulu nih, berarti volume air yang udah terisi, volume air yang sudah ada, kalikan ini dengan 1/5, karena tadi terisi 1/5. Gitu nak ya. Nah, berapa? 1200 bagi 5, 240 ya. Oke, ada yang bertanya, pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Lanjut ya. Berarti 1200 bagi 5. Berapa nak 1200 bagi 5? 240. Berarti ini 40 desimeter pangkat 3 setara dengan liter. Berarti volumenya itu adalah 240 liter. Nah ya. Nah, itu air yang udah ada. Sekarang mau diisi nih sejumlah minimal. Mau diisi sejumlah minimal daripada jumlah untuk wudhu. Berarti kita cari lagi. Jumlah minimalnya itu tadi berapa? Jumlah minimalnya itu adalah, udah dapat kita nih jumlah minimalnya 270 liter. Jadi untuk mencapai 270 liter, sementara di bak udah ada 240, berapa sisanya? Sisa air biar dari 240 ke 270, berapa? Berarti dikurang ya? Iya, 270
dikurang 240. Maka didapatlah sisa air yang perlu kita isi adalah berapa nih? 30 liter. Betul? Iya, 30 liter yang mau diisi. Sementara satuannya dalam cc. Nah, diminta dalam cc. Jadi ubah nak 30 liter tadi ubah ke dalam cc. Jadi kita ubah ya, 30 liter menjadi cc itu setara dengan mililiter. Nah, lagi-lagi tangga kita harus hafal. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, mili. Kenapa 30 tadi ya? Oke, sebentar ya. Nah, ini bisa kita ganti jadi liter. Nah, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, kenapa 30 jadi gini? Nah, tadi kan kita udah tahu nih, 270 itu adalah 2 kula air minimal untuk berwudu. Sementara di dalam bak udah ada 240. Supaya biar 240 tadi cukup untuk 270 kan dikurangin aja ya. Berarti 30 liter lagi agar cukup gitu. Jadi kenapa 30? 270 dikurang 240. Nah, jadinya 30 liter. Karena di soal diminta dalam cc, kita harus ngubah nih ya. Ngubah menjadi mililiter pangkat 3 karena cc itu 1 mililiter pangkat 3. Atau mau langsung juga boleh ya, desimeter pangkat 3 dengan mililiter. Berapa turun? 1, 2 kali turun. Gitu. Berarti liter ke cc berapa? Kalau liter itu kan nih, liter ke cc tadi mililiter. Turun 3, makanya dikali 1000. Jadinya 30.000. Itulah kenapa jawabannya. Nah, benar tadi yang dijawab sama teman kita di awal jawabannya 30.000 mililiter. Jadi nanti di soal, di isian singkat di komputernya, anak-anak jangan buat satuannya, langsung ketik 30000. Ini yang betul. Jika buat satuannya salah, jika buat titik juga salah. Paham nak ya? Sampai sini ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada, silakan dicatat. Ya, kalau nggak ada, silakan dicatat. Waktu kita sudah habis. Tinggal 10 menit lagi. Selebihnya nanti kalau nggak sempat kita buat di YouTube aja. Nah, silakan dicatat dulu. Pak Mulya kasih waktu 5 menit boleh atau 1 menit boleh. Kita coba di soal berikutnya. Oke, udah siap catatnya? Apakah yang lain juga udah siap? Kita sepertinya ada 2 soal lagi, tapi karena waktu sudah menunjukkan mau habis, sepertinya kita coba 1 soal, habis itu udah selesai. Ya, ini soal berikutnya. Atau ini.